Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Kenalin, kita dari kelompok 8 Statistika 1 jurusan Pendidikan Ekonomi Universitas Siliwangi dengan dosen pengampu Bapak Rendra Gumilar. Sebelum ke materi, alangkah baiknya perkenalan dulu dengan teman-teman saya yang akan menyampaikan materi di video kali ini. Ada Ciska Amelia Putri dengan NPM 202165025 dan Wanda Andini dengan NPM 202165010 dan saya sendiri Francisca Nurfitriani dengan NPM 202165034. Kita akan membahas tentang kasus 2 sampel yang berhubungan. Enjoy for watching. Baik, di sini saya Wanda Andini akan menjelaskan tentang definisi 2 sampel saling berhubungan. 2 sampel dikatakan berpasangan jika nilai-nilai sampel dari satu populasi berpasangan dengan nilai-nilai sampel dari populasi lain. Pemasangan ini bisa karena nilai-nilai tersebut diukur pada kasus yang sama, misalnya data sebelum atau sesudah, atau karena hubungan yang inheren, seperti data suami istri. Kemudian juga terdapat kasus 2 sampel yang saling berhubungan, yaitu terdapat 2 sampel yang akan diuji atau dibandingkan satu sama lain. Kemudian terdapat hubungan antara 2 sampel yang akan diuji. Kemudian juga tujuannya adalah untuk mengetahui apakah ada perbedaan rata-rata atau mean dengan melihat rata-rata pada masing-masing sampelnya. Kemudian juga langkah perhitungannya. Tingkah yang perlu ditempuh dalam rangka memperoleh harga T0 berturut-turut adalah sebagai berikut. Yang pertama, mencari D, difference atau perbedaan antara skor variabel 1 dan skor variabel 2. Jika variabel 1 kita beri lambang X, sedangkan variabel 2 kita beri lambang Y, maka D sama dengan X kurangi Y. Kemudian langkah yang kedua, menjumlahkan D sehingga memperoleh sigma D, atau sigma D bisa disebut juga dengan jumlah atau selisih antara skor variabel 1 atau bisa disebut dengan variabel X dan skor variabel 2 atau variabel Y. Kemudian perlu diperhatikan juga dalam menjumlahkan D, tanda aljabar yaitu tanda plus dan minus harus diperhatikan. Artinya, tanda plus dan minus itu ikut serta diperhitungkan dalam penjumlahannya. Kemudian langkah yang ketiga yaitu mencari mean dari diferensi dengan rumus MD sama dengan sigma D per N. MD merupakan mean of difference, nilai rata-rata hitung dari beda atau selisih antara skor variabel 1 dan skor variabel 2. Kemudian langkah yang keempat, menguadratkan D. Setelah itu lalu dijumlahkan sehingga memperoleh sigma D pangkat 2. Kemudian langkah yang kelima, mencari deviasi standar dari difference STD dengan rumus STD sama dengan akar sigma D2 per N dikurangi sigma D per N kali 2. Dengan catatan, sigma D pangkat 2 diperoleh hasil perhitungan pada butir. STD merupakan deviasi standar dari perbedaan antara skor variabel 1 dan skor variabel 2. Kemudian N merupakan number of cases. Kemudian langkah yang selanjutnya mencari standar error dari mean of difference, yaitu SEMD. Dengan menggunakan rumus SEMD sama dengan STD per akar N min 1. SEMD merupakan standar error atau standar kesesatan dari mean of difference. Yang selanjutnya mencari T0 dengan menggunakan rumus T0 sama dengan MD per SEMD. MD di sini merupakan mean of difference, nilai rata-rata hitung dari beda atau selisih antara skor variabel 1 dan skor variabel 2. Kemudian yang selanjutnya memberikan interpretasi terhadap T0 dengan prosedur kerja. Yang pertama,
merumuskan terlebih dahulu hipotesis alternatif HA dan hipotesis nihilnya H0. Yang kedua, menguji signifikansi T0 dengan cara membandingkan besarnya T0 atau T hasil observasi atau T hasil perhitungan dengan T harga kritik T yang tercantum dalam tabel nilai T. Dengan terlebih dahulu menetapkan degrees of freedom atau derajat kebebasannya yang dapat diperoleh dengan rumus DF atau degrees of freedom atau DB, yaitu derajat kebebasannya sama dengan N kurangi 1. Yang terakhir, mencari harga titik T yang tercantum pada tabel nilai T dengan berpegangan pada DF atau DB yang telah diperoleh, baik pada taraf signifikansi 5% ataupun saraf signifikansi 1%. Sekian dari saya, terima kasih. Ini adalah data yang akan kita uji. Yang pertama, pada nama kita ibaratkan dengan huruf agar mudah dipahami. Dan jumlah responden atau jumlah data yaitu 20 mahasiswa. Kita beri simbol N sama dengan 20. Lalu, nilai sebelum dan sesudah dilakukannya metode baru M, di mana sebelum diterapkannya metode baru kita beri variabel X dan sesudah diterapkannya metode M kita beri variabel Y. Sebagai contoh, siswa A sebelum diterapkannya metode baru memiliki nilai 78 dan sesudah diterapkannya metode baru memiliki nilai 75. Lalu siswa B sebelum diterapkannya metode baru memiliki nilai 60 dan setelah diterapkan naik menjadi 68. Begitupun seterusnya hingga mahasiswa yang bernama T. Selanjutnya kita akan mencari nilai D, di mana D adalah nilai dari X kurangi Y. Contoh, nama siswa A memiliki nilai 78. Lalu, sudah terapkannya metode baru, nilainya berkurang menjadi 75. 78 dikurangi 75 yaitu positif 3, di mana positif dan negatif di sini tidak boleh dihilangkan untuk nanti mencari sigma D. Untuk mencari nilai D kuadrat itu dengan cara X kurangi Y kuadrat. Sebagai contoh, nilai D dari siswa A yaitu 3. 3 pangkat 2 yaitu 9. Begitupun seterusnya. Setelah nilai D dan D kuadrat ditemukan, maka kita bisa menentukan nilai sigma D dan sigma D kuadrat. Nilai sigma D yaitu negatif 90 dan nilai sigma D kuadrat sama dengan 1002. Setelah nilai N, sigma D dan sigma D kuadrat ditentukan, maka kita bisa menentukan perhitungan yang lainnya. Tetapi sebelumnya, apakah hipotesis nihil yang telah diajukan di muka yang menyatakan tidak adanya perbedaan sikap keagamaan yang signifikan di kalangan para siswa SMA tersebut di atas antara sebelum dan sudah diterapkannya metode baru M itu dapat diterima atau disetujui karena terbukti kebenarannya, ataukah harus ditolak karena tidak terbukti kebenarannya atau tidak didukung oleh data hasil penelitian? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, langkah-langkah yang harus kita lakukan, yang pertama, hitung besarnya deviasi standar perbedaan skor antara variabel X dan Y. Dengan rumus, deviasi standar perbedaan skor antara variabel X dan Y sama dengan akar dari sigma D kuadrat per N dikurangi sigma D dikuadratkan per N sama dengan akar 102 per 20 dikurangi min 90 per 20 kuadrat. Hasil pembagian dari 1002 dibagi 20 itu adalah 50,1 dan hasil pembagian dari negatif 90 per 20 adalah 4,5 pangkat 2. Kita ubah dulu 4,5 pangkat 2 menjadi bilangan biasa yaitu 20,25.
Jadi hasilnya akar 50,1 dikurangi 20,25 sama dengan akar 29,85. Akar dari 29,85 sama dengan 5,4635. Dengan diperolehnya SD pangkat D sebesar 5,464 itu, lebih lanjut dapat kita perhitungkan standar error dari mean perbedaan skor antara variabel X dan variabel Y dengan rumus sebagai berikut. SE pangkat M pangkat D sama dengan SD pangkat D per akar N dikurangi 1 sama dengan 5,464 per akar dari 20 dikurangi 1 sama dengan 5,464 per akar 19. Hasilnya adalah 5,464 per 4,359 dengan hasil 1,253. Langkah berikutnya adalah mencari harga T pangkat 0 dan menggunakan rumus T pangkat 0 sama dengan M pangkat D per SE pangkat M pangkat D. M pangkat 0 telah kita ketahui yaitu min 4,50, sedangkan SE pangkat MD sama dengan 1,253. Jadi T pangkat 0 sama dengan min 4,50 per 1,253 sama dengan atau hasilnya adalah 3,591 pangkat 3. Langkah berikutnya, kita berikan interpretasi terhadap T pangkat 0 dengan terlebih dahulu memperhitungkan DF atau DB-nya. DF atau DB sama dengan N dikurangi 1 sama dengan 20 dikurangi 1 hasilnya 19. Dengan DF sebesar 19, kita berkonsultasi pada tabel nilai T baik pada taraf signifikansi 5% maupun pada taraf signifikansi 1%. Ternyata dengan DF sebesar 19 itu diperoleh harga kritik T atau tabel pada T pangkat tabel signifikansi 5% sebesar 2,9, sedangkan pada taraf signifikansi 1% T pangkat T diperoleh sebesar 2,86. Dengan membandingkan besarnya T yang kita peroleh dalam perhitungan T pangkat 0 sama dengan 3,591 dan besarnya T yang tercantum pada tabel nilai T pangkat T kali TS kali 5% sama dengan 2,9 dan T pangkat T kali TS kali 1% sama dengan 2,86. Maka dapat kita ketahui bahwa T pangkat 0 adalah lebih besar daripada T pangkat T, yaitu 2,9 lebih kecil 3,591, 3,591 lebih besar 2,86. Karena T pangkat 0 lebih besar daripada T pangkat T, maka hipotesis nihil yang diajukan di muka ditolak. Ini berarti bahwa adanya perbedaan skor sikap keagamaan para siswa SMTA antara sebelum dan sesudah diterapkannya metode baru atau M merupakan perbedaan yang berarti atau perbedaan yang meyakinkan atau signifikan. Nah, kesimpulan yang dapat kita tarik di sini ialah berdasarkan hasil uji coba tersebut di atas, secara meyakinkan dapat dikatakan metode mengajar Islam atau M yang baru itu telah menunjukkan efektivitasnya yang nyata. Dalam arti kata dapat diandalkan sebagai metode yang baik untuk mengajarkan bidang studi agama Islam pada tingkat sekolah menengah atas. Berikut pemaparan materi yang dapat kami sampaikan. Kami menyadari masih banyak kekurangan dalam cara penyampaian serta isi materi yang kami sajikan. Maka saran dan kritik membangun dari teman-teman sekalian sangat berarti bagi kami. Kami dari kelompok 8 mengucapkan terima kasih banyak dan pamit undur diri. Jangan lupa like, comment, and subscribe.